Oke, kita review lagi ya. Kali ini perbedaan. Yang branded dulu mereknya P73CF Pro 7 ya. Bolam-bolam 3 warna. Kenapa bolam-bolam 3 warna dibahas lebih intens di saat sekarang? Karena sekarang musim banjir, musim hujan. Ya, bolam-bolam begini berguna ya. Bisa membuat mata lebih oke lah. Jadi istilahnya musim hujan, musim kabut pakailah yang 3 warna. Nanti kalau sudah masuk ke musim panas ya ganti lagi yang warna putih gitu ya. Tapi nggak diganti juga nggak apa-apa karena kan dia bisa 3 warna ya, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning ya. Oke, ini tipenya P73CF Mark II. Ini versi 2021 ya. Di review-review sebelumnya berbeda. Ini Mark II versi 2021. Ininya meramping. Ya, beda dengan yang versi awal. Di sini tertulis 30 watt, 10.800 lumen. Anda boleh percaya spek ini atau Anda nggak percaya ya silakan ya. Saya bacakan yang bisa saya baca aja ya. 30 watt 10.800 lumen H4 tipenya ya. Dia bisa DC 9 sampai 36 volt. Jadi Anda punya truk bisa beli. Yang penting tipenya adalah H4. Anda bisa beli, bisa pasang. Yang penting tipenya H4 ya. P73CF Mark II bisa 5700K, 4500K, 3000K. Jadi bolam-bolam berubah warna ini kita ngomong dulu di awal. Jadi tidak perlu dia pakai kabel-kabel atau pakai remote tambahan ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, "Pak, kok saya beli nggak dikasih remote?" Nggak dikasih remote gimana berubah warnanya? Tolong sebelum beli itu lihat dulu reviewnya di YouTube saya, jelas ya, secara jelas saya tidak pernah menyebutkan adanya remote ya. Ada orang yang begitu loh ya. Jadi untuk mengubah warnanya, matikan nyalakan, dia akan berubah modenya ya. Jadi nggak ada remote ya. Jadi saya tidak pernah menjelaskan remote. Untuk merubah warna bukan menggunakan remote, tapi saat ini nyala warna putih, Anda mau berubah warna kuning, Anda matikan, Anda nyalakan lagi gitu ya. Jadi nggak pakai remote bro beginian ya. P73CF Mark II versi 2021 ya. Kita akan mereview ya barangnya seperti ini. Yang versi 2021 kalau saya bilang sih spec down ya, spec down. Biasanya seperti itu. Kenapa? Pabrikan ya mau menekan cost lebih ya. Udah ini kalau ngomong barang buatan Cungko mah udah biasa lah. Ini bukan cuma main di lampu, cuma bukan main di barang elektronik, di semua barang lah. Awal-awal pesen bagus, selanjutnya pesen ya Anda tahu sendiri gitu ya. Awal-awal pesen pasti si bosnya, kita dikasih kenal manajernya, dia bilang woman pu cuancien. Dia selalu bilang kita nggak cari untung, kita cari partner bisnis. Oke, order sekali habis, order kedua mereka baru cari untung ya. Mereka baru cari untung. Bagaimana caranya? Mulai speknya dikurang-kurangin ya, seperti itu. Jadi saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Banyak orang yang tidak percaya, ya nggak masalah. Saya cuman menjelaskan. Kenapa saya bilang ini spec down? Dulu ya chipnya chip CSP itu menggunakan chip dempet asli bawaan pabrik, dempet ya. Sekarang chipnya chip biasa yang disolder dempet. Itu aja di situ sudah mengurangi spek ya, menurunkan spek down. Kenapa saya bisa bilang begitu ya? Kalau dilihat dari mata kelihatan tuh chipnya yang ini ada jarak, yang ini nggak ada jarak. Jadi kepresisiannya berkurang ya, kepresisiannya berkurang ya. Di sini disolder dempet sekali tidak ada jarak, di sini disolder ada jarak ya, kepresisiannya berkurang ya. Jadi versi 2021 kualitas menurun,
versi yang sebelumnya lebih bagus karena dia asli bawaan pabrik menggunakan chip DenPad ya. Bohlam ini menggunakan driver, ada kotaknya ya, kabelnya ini belum dirajut, di braided ya, masih isolator biasa, dan dia ada drivernya, jadi Anda harus ngikat drivernya dengan benar. Kalau Anda dipakai di Innova diesel, mobil-mobil diesel getaran lebih, atau di mobil bensin sekalipun yang getarannya juga lebih, engine mounting rusak ya. Jadi ini lampu duduk di headlamp, ini Anda ikat pakai kabel tis di kabel-kabel di sekitar lampu. Getaran mesin ya di sini akan kalah ya. Akan kalah. Ini isolator kena panas dia akan getes, kena panas dia akan pecah-pecah ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Terus ada yang komentar nanti begini, wah memang jelek tuh, mestinya yang tahan bakar dong. Iya, saya tahu. Kita bisa saja order dari pabrik ya, ininya menggunakan isolator tahan bakar, tapi harganya kan mahal bro ya. Anda mau pesan lampu ini ke pabrikan di Cungko, di Cina, bos saya mau pesan lampu yang military standar, bisa. Anda berani nggak bayar, gitu masalahnya. Menyebabkan harga harga jualnya kan jadi mahal. Sedangkan orang Indonesia, Anda sendiri pasti beli mau yang murah, mau yang terang, kalau perlu gratis. Ya, bener nggak? To the point aja kita ngomong apa belak-belakan ya. Saya ngomong belak-belakan lah. Anda pasti mau beli yang murah. Kalau bisa beli 1 gratis 5. Bener nggak? Kalau perlu cashbacknya, beli barang 1 juta, cashbacknya 800.000. Ya kan? To the point aja, orang Indonesia seperti itu. Saya sendiri juga begitu. Saya juga manusia. Jadi saya juga ngeledekin diri saya sendiri. Ya, tapi kita masih punya pikiran. Masih bisa berpikir. Dengan beli harga yang murah, kualitasnya bisa bagus nggak ya? Seperti itu, kita harus berpikir seperti itu gitu ya. Orang Indonesia semua beli barang mau yang murah, mau yang all you can eat yang murah, mau all you can eat yang dagingnya yang enak. Anda makan daging all you can eat, kalau bisa dagingnya yang premium ya, seperti itu. Wajar, saya juga begitu, saya juga manusia, kita mau cari makanan yang paling murah tapi paling enak. Anda mau cari lampu LED yang paling terang, yang paling bagus tapi paling murah ya. Jadi makanya ini saya sebutkan, ini ada resiko getes, apalagi ruangan mesin mobil di Indonesia itu tropis ya, negara tropis, panas ya, banyak macet bro. Walaupun Pak Gubernur kita katanya mengklaim bahwa Jakarta keluar dari 10 kota termacet, itu adalah bullshit kalau menurut saya, karena sekarang lagi COVID ya. Coba kalau nggak COVID mah tambah parah ya. Jadi intinya adalah macet, mesin mobil panas, kabel ini makin gampang untuk terkelupas, ditambah getaran. Jadi hati-hati ya. Jadi bukan buat merek LED ini aja, tapi semua LED, kabel-kabel ini penting. Kenapa? Karena saya kemarin video kan ininya ada yang getas ya, patah di sini. Bukan patah, terkelupas. Ya, jadi dia driver kabelnya belum dirajut, dia tidak adjustable. Sebenarnya dia adjustable, tapi jarak mainnya sedikit sekali ya. Ini kita putar ke sini, tep dia lepas. Jarak mainnya sedikit ya. Ini LED bener buat setir kanan ya, buat setir kanan, right hand drive, bukan LED buat setir kiri ya. Di sini hanya ada merek Pro 7-nya, hanya di sini ya. Versi yang sebelumnya di sininya banyak emboss Pro 7 ya, banyak tulisan grafiran Pro 7, tapi ini nggak ada, polos sama sekali ya. Heatsinknya kecil, heatsinknya sedikit sekali, tutup cover kipasnya seperti ini ya. Heatsinknya kecil, 3 warna ya, 3 warna, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning ya. Kita akan tes watt dan looksnya berapa ya.
sistem tamengnya agak sulit untuk dikalibrasi karena dia bahannya full CNC seperti ini, langsung bawaan dari pabrik ya. Chip putih dan chip kuning ditaruh di atas ya. Chip kuning dan chip putih ditaruh di atas payung ya. Ini payungnya, putihnya di atas. Yang sebelah sini pun begitu, putihnya di atas payung ya. Jadi ini ada hubungan dengan fokus, cut off ya, terbentuknya cut off di reflektor mobil Anda. Kita akan tes ya wattnya berapa. Ya, kita bacakan aja wattnya 21,4 atau Anda bisa lihat ya, lihat yang di dekat jempol saya 21,4. 21,4 saya bacakan aja. Kalau Anda kelihatan ya boleh Anda lihat sendiri. Kuningnya 21,8. Putih kuningnya 20,2 ya. Jadi modenya dia adalah putih kuning dulu baru putih kuning. Putih kuning putih kuning. Jadi 6000K, 4300K. 6000K, 3000K, 4300K ya. Jadi dia putih dulu, kuning, baru putih kuning ya. Modenya seperti itu. Wattnya 21 paling besar. Nah, seperti biasa kita ukur luxnya. Luxnya berapa ya? Paling besarnya ya. Kita cari nilai paling besar. Ya, seperti biasa lah saya taruh di sini. Kita untuk mengedukasi Anda, bukan buat bermain curang. Kita akan ukur lah ya luxnya berapa. Tinggal baca di depan. Kita cari nilai maksimalnya ya. 2800-an ya maksimalnya. Ya, 2800-an maksimalnya di warna putih. Kita coba di warna kuningnya. Sama ya, 2800-an maksimalnya, 2800 maksimalnya. Ini putih kuningnya. Di saat putih kuningnya bisa mencapai 3000. Nah, 3000 lah ya, tuh 3000 lux. Ya. Jadi maksimalnya di putih kuningnya adalah 3000 lux bolam ini ya. Ini harganya adalah 1.380.000. 1.380.000 ya. Tipenya adalah P73CF Mark II. Mark II ya, bukan mic flash. Packagingnya seperti ini, mewah. Mewah ya. Ya, seperti ini. Jadi di sini tertulis 30, realnya cuma 20 sekian ya. Nah, satu lagi Anda bisa menjadi pilihan tipe ini ya. Tipe ini sudah double cooper, pendinginannya menggunakan tembaga. Sedangkan kalau ini belum. Ini belum pendinginannya. Jadi kalau soal teknologi pendinginan ini menang. Ini belum. Ini dia tidak menggunakan cooper sama sekali. Dia hanya menggunakan PCB aluminium yang dijepit di casing ya. Jadi pendinginannya benar-benar murni dari casing. Ya. Pendinginannya murni dari casing. Nah, sedangkan kalau ini ada dua pendinginannya. Satu pendinginan batang cooper dia sendiri, kedua casing. Jadi lebih bagus ini dong. Ya. Pendinginannya dari batang tembaga, PCB-nya tembaga, taruh di tengah, ditambah bodinya dia, ditambah kipas. Sama tadi juga ada kipasnya juga, tapi heatsinknya beda. Ini heatsinknya lebih gede. Jadi pendinginan ini lebih mantap. Kenapa kita perlu pendinginan mantap? Ya, namanya LED panas ya. Panas pasti perlu pendinginan ya. Pendinginan makin bagus, LED makin terangnya makin bagus, stabil, efisiennya tinggi, terangnya juga makin sama gitu ya. Kalau dia panas, ngedrop pasti. Karena kenapa? Daya yang dihasilkan oleh driver diserap oleh panas. Jadi efisiensinya rendah. Efisiensinya rendah, redup gitu ya. Jadi kalau soal pendinginan ini menang. Heatsink gede, double cooper,
dan pendinginan casing ya. Jadi bukan sistem jepit, jadi bukan PCB-nya dijepit di casing, tapi PCB-nya sendiri tembaganya itu sebagai pendingin, dia juga dijepit oleh casing. Ada kipas angin, heatsink-nya pun lebih gede dibandingkan versi tadi. Ya, lebih gede heatsink ininya, sirip-siripnya. Anda lihat motor Harley dengan motor Honda Tiger misalnya, sirip-siripnya Harley gede. Kenapa? Ya supaya buat cc-nya gede, pendinginannya supaya lebih gede gitu ya. Sirip-siripnya gede. Oke? Seperti itu. Versi ini enak sekali untuk di custom ya. Ini bisa dilepas payungnya, sedangkan yang versi ini payungnya adalah fix. Jadi kalau untuk mengcustom atau mengkalibrasi ini sulit. Ini sulit. Kenapa? Karena dia sudah menyatu di body. Ya. Kita mau mapas ini bisa sebenarnya pakai Dremel atau pakai gerinda mini gerinda bisa. Tapi Anda harus mencopot dulu LED-nya. Kalau nggak resiko gerinda ini melejit, robek, LED-nya mati. Ini sudah pernah terjadi oleh customer. Ya, dia lakukan sendiri, mapas sendiri. Dia kikir sendiri. Kikirnya melejit kena LED-nya cacat. Cacat ya. Anda udah, itu namanya almarhum ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai melejit. Jadi kalau mau supaya nggak melejit, ya mau nggak mau bongkar dulu, susah ya. Bongkar dulu, Anda mesti buka dua baut ini, dicopotin semua kipasnya dari belakang. Turun mesin namanya. Ya, susah bro. Jadi kurang customize. Nah, sedangkan ini enak sekali. Anda tinggal buka baut ini, payung ini copot. Ya, payung ini copot, dan jadi Anda bisa kalibrasi lagi, atau Anda bisa setting lagi sendiri, atau Anda bisa papas lagi supaya outputnya lebih keluar lagi ya. Karena fungsi payung ini adalah untuk menghalangi sinar, untuk membentuk cut off ya. Untuk membentuk cut off ini penting ya. Payung ini juga ini asli menyerupai halogen. Halogen payungnya seperti ini. Anda intip bagian dalam halogen, payungnya seperti ini ya. Jadi ini mirip seperti halogen ya. Keunggulan lain ya, ini dipasang begini, chip putih di bawah, chip kuning di atas ya. Chip putih di bawah, chip kuning di atas. Anda juga bisa balik kuningnya yang di bawah, putihnya yang di atas ya. Ini bisa, Anda bisa custom sendiri. Nah, apa bedanya chip putih di atas dengan chip kuning di bawah? Akan saya jelaskan ya. Sebenarnya kalau Anda beli, Anda sudah beli, Anda bisa praktek sendiri gitu ya. Di mobil Anda bisa oprek-oprek sendiri ya. Jadi kalau putihnya yang di bawah ya, dia akan membentuk cut off lebih bagus. Karena putihnya itu tertutup oleh payung. Payung ini nih, ini kan ada begini, ada kuping ini. Nah, itu untuk membentuk cut off, garis cut off. Makanya kenapa banyak orang beli LED kok dibilang silau, karena ya nggak ada cut off-nya, payungnya tidak terbentuk ya, payungnya tidak terbentuk. Nah, sedangkan kalau ini putihnya ini di bawah tertutup oleh payung, jadi payung ini membentuk cut off. Nah, sedangkan kalau kuningnya karena dia di atas payung, banyak bocor sinarnya. Nah, itu glare. Nah, bagus dong, kan kita butuh kuning itu pas pada saat hujan. Anda hujan deras ya nyalakan warna kuningnya. Kita perlu glare, semua kelihatan ya. Paham? Jadi kalau waktu hujan Anda nyalakan kuningnya, Anda butuh semua kelihatan. Tidak perlu pakai cut-offan. Orang lagi hujan kok ya. Orang lagi hujan, orang lagi butuh penglihatan lebih gitu ya. Nah, nyalakan kuningnya. Makanya kenapa ini desainnya aslinya adalah putihnya di bawah, kuningnya di atas. Tapi kalau Anda mau dibalik, bisa, enak sekali bro. Buat Anda yang beli mau dibalik, Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Saya iklan dulu sebentar ya. Saya udah kayak YouTuber lain iklan. Jadi kalau Anda mau beli bolam ini, Anda bisa melalui Bukalapak saya, Juragan Lampu. Shopee F3 Moto Lighting ini dikelola oleh reseller saya, jadi bukan saya.
Tokopedia reseller juragan lampu, username-nya Anda juga beli melalui reseller saya ya. Kalau Anda mau order dengan saya langsung, Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838 ya. Transfer melalui BCA, kirim melalui JNT ya. Jangan lupa follow, subscribe YouTube saya ya, Jungki Wenas Juragan Lampu, membahas mengenai lampu. Jadi kalau Anda butuh info sebelum beli ya, Anda silakan nonton video saya tiap hari, kita update ya. Kita update lampu-lampu tiap hari. Ya, jadi soal ini enak banget customize. Kurang bagus apa ini dibandingkan ini? Ya, kalau ini Anda nggak bisa balikin kuning mau putih, ini nggak bisa karena dia fix. Sebenarnya bisa, cuman agak ribet ngebongkarnya. Jadi Anda harus turun ini kipas. Nah, turun kipas ini Anda harus membuka ini, nyongkel, ribet jadinya. Kalau ini kan nggak perlu, tinggal main baut aja, ya. Kalau ini harus nyongkel, terus terang, ya. Nah, terus jarak main, adjustable-nya ini gampang sekali, enak, gede, jarak mainnya gede, tuh. Sedangkan jarak main ini sedikit, ya, ya. Dan enakan ini nyetingnya, slide, sedikit bisa. Ini juga slide tapi keras, ya. Jadi masing-masing ada kelemahan kelebihan, ya. Jadi ini enak untuk di customize, ya. Bisa dibulak-balik, bisa. Nah, dia tanpa driver, ya, tinggal colok. Jadi lebih ringkes. Memang ada orang bilang, saya pakai nggak apa-apa kok pakai driver. Ya nggak apa-apa memang, cuma kan lebih ringkes, tinggal colok, nggak ada komponen kotak-kotak yang Anda harus ikat. Kalau harus ikat pakai kabel tis, pasti Anda ikatnya di sekitar kabel-kabel, ya di sekitar lampu yang ada kabel aja Anda ikat, pasti kan, nggak mungkin Anda ikatnya di tempat-tempat lain. Nah, lampu terpasang, fix, dia diem. Kabel itu kalau mobil Anda getar itu kan, kalau ada berat begini kan artinya ada momen. Jadi kalau mobilnya getarannya gede, ya, ininya mah diem, ininya getar ini, kalah di sini, ya, putus lama-lama, ya. Saya ngomong begini karena sudah banyak menemukan pas datang, ada orang bawa mobil datang, Pak, tolong dong cekin led mobil saya. Oh, ternyata saya lihat kabel di sininya rontok. Karena diikat sekenceng-kencengnya pakai kabel tis yang banyak, ya. Banyak loh seperti begitu, bengkel-bengkel atau masang sendiri. Kadang-kadang saya masangin, Pak, kabel tisnya jangan terlalu kenceng, pakai satu aja. Dia bilang, jangan Pak, yang kenceng, saya takut copot di jalan. Wah, kabel tisnya kenceng-kenceng, saking kencengnya ketat, ada goncangan mesin gitu ya. Jalan Indonesia kan nggak rata, ketarik di sininya, kalah, ya. Nah, sedangkan kalau yang beginian, ini kan ada rajutan, sama seperti kabel-kabel handphone Anda, ya. Beli yang dirajut kan katanya tahan tarik. Ya, ini tahan tarik, bro. Ya. Kalau nggak, ada yang di online ada yang jual spiral. Ingat ya? Tahu nggak ada yang jual spiral? Kabel handphone dispiralin, jadi di sini dispiralin. Ya. Tapi spiral itu kan dari plastik, ya, dari plastik. Kena panas mesin itu, plastik itu juga lentur. Jadi ini tuh lebih lentur tuh. Ya, lebih lentur. Kalau ini kan jeger, keras, ya, tarikannya jeger, ya. Jadi ada perbedaan, Anda bisa milih sendiri. Dua-duanya saya jual, saya tidak saling menjelekan. Ada plus, ada minus, ya, ada plus, ada minus. Jadi keputusan semua tergantung di Anda, karena yang punya duit adalah Anda. Saya hanya mereview. Anda suka yang mana? Ada yang suka branded, bermerek dengan kardus yang bagus. Saya nggak mau yang ini, nggak ada kardusnya, jelek kardusnya, ya nggak masalah, karena saya cuma mereview. Oh ya, tadi kita belum ngetes soal bayangan gelap, ya. Kita coba tes dulu bayangan gelap yang dari Pro 7. Bayangan gelap dari Pro 7 kecil, ya, kecil dan tidak terlalu gelap, ya, kecil dan tidak terlalu gelap, ya, segitu bayangan gelapnya, ya, bagus. Ya, makin kecil bayangan gelap makin bagus. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, saya bilang.
Makin sempit bayangan gelap makin bagus, makin gelapnya sedikit makin bagus, ya. Karena bisa membuat output padat, ya. Karena ini kan lampu dipasang begini, ini reflektor mobil Anda, bayangan gelap itu tadi kan di atas. Kalau bayangan gelapnya lebar, itu padatnya kurang ke jalan, ya. Bisa menyebabkan padatnya kurang ke jalan, ya. Oke, kita ukur dulu wattnya yang ini berapa, watt dan luxnya, ya. Jadi kita harus tahu dulu nilainya, ya. Anda langsung lihat saja ke wattmeter di depan. Dua ribu 2800 ya. Ya, 2800 maksimumnya. Putih kuningnya 3200 sekian ya. Atau begini, lebih baik, lebih fair karena ini chipnya terbuka ya. Kan dia terbuka tanpa terhalang oleh tameng. Ya. Nah, biar lebih fair kita akan buka sebenarnya ininya. Karena ini barang yang nanti akan dikirim adalah kita kalibrasi. Jadi tameng ada yang bagian kita papas. Nah, karena ini tertutup, biar lebih fair mendingan kita ukur secara terbuka ya. Terbuka lawan terbuka. Kita ukur ulang ya. Warna putihnya 2800. Putih kuningnya 3300 sekian. Ya, terbaca nggak di wattmeter? Saya bacain 3200 warna kuningnya. Sorry, 3100-an, 3112. Saya ulang, putihnya 2700 sekian, putih kuningnya 3200-an, kuningnya 3100-an, ya. Jadi sudah terbaca luxnya lebih terang nggak ya? Ini berapa tadi luxnya? Saya juga lupa tuh. Ini luxnya berapa? Lupa. Saya kebanyakan ngafalin bolam, luxnya lupa. Makanya kadang-kadang ada orang WA saya nanya, "Pak, luxnya berapa?" Nonton di YouTube lah, Pak, lebih jelas. Oh, setara ya, 2700-an juga ternyata low beamnya. Setara ya. Sebentar kita pasang dulu ya, takut hilang bautnya. Ya, buat Anda yang ngoprek-ngoprek, jangan lupa, jangan sampai hilang ini baut. Kadang-kadang WA ke saya, "Pak, jual bautnya nggak?" Aduh, spare partnya nggak ada kita ya. Tamengnya juga hilang, waduh, nggak ada Pak spare partnya. Jadi hati-hati ya. Jadi luxnya sekitar 2700-an dan 3000 ya. Ini maksimal bisa 3000 berapa tadi itu? Lupa. Ya. Jadi Anda bisa bandingkan sendiri mana yang lebih bagus, teknologinya lebih bagus. Oh, soal bayangan gelap. Bayangan gelap. Bayangan gelap yang ini kalah sebenarnya kalau ngomongin bayangan gelap. Bayangan gelapnya lebih banyak. Ya, lebih gelap. Karena kenapa? Hidungnya dia mancung, bukan mancung, hidungnya terhalang nih. Terhalang ya. Kalau ini kan hidungnya tipis. Ya. Jadi kalau bayangan gelap menang ini. Tapi kalau teknologi dan lain-lain pendinginan menang ini. Harga lebih murah ini. Ini harga cuma 1 juta. Di bawahnya dia, ini 1.380.000. Ini harganya di bawah 1 jutaan. Sorry, bukan di bawah 1 jutaan, tapi harganya di bawah 1.380.000. Ini 1.380.000, ini harganya di bawahnya dia. Ya. Harganya pastinya berapa Anda silakan WA. Soalnya kenapa? Kalau saya sebut harganya nanti Anda nanti berpolemik di soal harga. Tapi kalau ini saya sudah ada price listnya ya. Kalau yang itu Anda silakan WA saya. Dan yang pasti harganya ini lebih murah. Ya, lebih murah, lebih ringkas. Anda lihat sendiri tanpa driver, ini dengan driver. Ya. Jadi pilihan semua tergantung di Anda. Anda mau pilih yang mana silakan. Oh, soal watt belum saya ukur ya. Lupa.
Warna putih 27,8 ya. Warna putih kuningnya cuma 25,5 ya. Kuningnya 27,5 ya. Udah saya bacakan. Watt lebih besar ini dibandingkan ini, looksnya untuk putihnya sama, tapi untuk putih kuningnya 4300 menang ini jauh ya. Anda lihat sendiri deh datanya ya. Saya juga lupa angka-angka ya, terlalu banyak mikirin angka. Apalagi yang perlu dibahas, cukup ya. Jadi non-driver, driverless, kipas heatsink menang dia, teknologi double cooper menang dia, bayangan gelap menang yang ini. Dia kecil dan tidak terlalu gelap, ini agak gelap dan lebar. Custom sekali, ini enak. Chip putih, chip kuning bisa dibolak-balik. Jadi otomatis kalau soal fokus, cut off bagus ini dibandingkan ini kalau menurut saya ya. Karena ini customize, kalau ini fix ya. Apalagi cukup ya perbandingannya. Jadi P73CF Mark II H4 vs JL H4 ya. JL3 H4. 3 kenapa 3 warna? Oh ya, ada satu lagi masukan buat Anda. Saya dapat masukan dari yang sudah pasang ya, kan ini cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan nyalakan switch lampu. Jadi kalau pertama kali nyala, tek, Anda switch lampu onin, warnanya putih. Anda matikan, dia ganti warnanya. Dan ada high beam. Nah, untuk yang tipe JL3 ini, high beam Anda nggak boleh kasar. Maksudnya kasar ini gini, tek gitu ya, karena dia di drivernya ini dia ada respon time ya. Jadi misalnya kalau Anda kasar begini, yang main kasar, dia akan shut off, mati, nggak apa-apa, matikan, nyalakan lagi, dia akan normal ya. Jadi dia ada respon time ya, jadi tidak boleh kasar high beamnya. Tapi sih overall nggak ada masalah gitu ya, semua bagus. Cuman saya ngomong apa adanya, to the point. Ini ada report ke saya bahwa tidak boleh bermain high beam terlalu kasar. Tapi kasarnya kalau Anda begini-begini nggak apa-apa. Ada orang main high beam gini ya, gitu ya. Dia kalau dibegituin, dia akan shut off. Jadi lebih baik shut off, lebih baik begitu daripada merusak chip ya. Kalau yang kayak gitu merusak chip kalau saya bilang ya. Merusak chip, merusak driver. Karena kenapa? Setrum baru masuk, belum juga peak, tapi udah di-cut. Ya, seperti itu. Jadi drivernya shut off. Kalau ini nggak tahu, saya nggak ada review, nggak ada report dari customer. Ya, kalau ini ada report, cuma pernah report fokusnya aja katanya cut off-nya kurang bagus ya tipe ini. Kalau ini sih enak sekali ya, adjustable-nya. Aduh, tuh putar-putar ya, putar-putar. Dan sebelum dikirim kita akan kalibrasi ulang ininya ya, akan kita papas sedikit karena terlalu menutupi ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya. Kalau Anda order, silakan mau order 0898 269 3838 ya. Oke, terima kasih.